Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas soal analogi kata dan kalimat untuk persiapan TU CPNS tahun 2025. Nah, video ini saya buat ya karena di video sebelumnya yang membahas soal silogisme ada beberapa teman yang menyarankan agar kembali membahas soal-soal persiapan TU CPNS tahun 2025. Nah, oleh karena itu saya buat kembali ya konten tersebut di video kali ini. Nah, dan saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tetap mendukung channel ini sehingga channel ini tetap bisa bertahan dan berkembang ya. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas 10 soal ya. Jadi 5 soal analogi kata dan 5 soal analogi kalimat gitu. Nah, dan tentunya ini adalah channel untuk sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanti dirasa kurang pas ya, kurang cocok, silakan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu ada yang memiliki perbedaan pandangan dengan apa yang saya jelaskan gitu. Oke, langsung saja kita ke soal pertamanya. Nah, jadi soalnya seperti berikut ini ya. Kecambah, tunas, pohon ya. Nah, jadi kecambah, tunas, dan pohon itu adalah tahapan pertumbuhan tanaman ya. Jadi kata kuncinya itu kan adalah apa? Tahapan pertumbuhan tanaman gitu. Nah, jadi analogi yang tepat itu adalah apa? Kira-kira yang mana? Nah, yang tepat itu adalah yang B, yaitu telur, larva, dan kupu-kupu. Yang mana ini merupakan tahapan metamorfosis gitu ya. Nah, kok jawabannya bukan yang A, C, D, atau yang E? Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk yang A ya. Jadi yang A ini kan dia menjelaskan tahapan juga sebenarnya ya. Jadi meskipun ini tahapan perkembangan manusia, hubungannya tidak sama ya dengan metamorfosis yang ada di opsi B ataupun tahapan pertumbuhan tanaman yang mana perubahannya itu dalam bentuk radikal. Nah, dalam bentuk radikal itu maksudnya gini ya. Perubahannya sangat kentara dan terlihat ya. Misalnya kecambah, tunas, pohon itu kan sangat terlihat ya perbedaan bentuk dari satu tahap ke tahapan yang lain. Sama halnya dengan telur ya, larva, kupu-kupu dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya tuh bentuknya sangat terlihat gitu. Nah, kenapa yang A bukan opsi jawabannya? Karena di antara tahapan embrio, janin, dan bayi itu sebenarnya masih ada tahapan yang lain gitu. Nah, tapi di sini dihilangkan gitu ya. Nah, sehingga kurang lengkap, tidak seperti ya tidak seperti soal ataupun yang B yang memang seperti itulah tahapannya gitu. Nah, sehingga A tidak bisa kita jadikan opsi kunci jawabannya gitu ya. Nah, lanjut yang C, biji, akar, daun ya. Nah, kita tahu bahwa biji itu adalah awal, tetapi akar dan daun itu bukan tahapan pertumbuhan, melainkan bagian dari tanaman. Jadi C bukan jawabannya juga. Kemudian yang D, air, uap, es. Nah, ini merupakan wujud zat ya, bukan tahapan biologis ya ataupun tahapan pertumbuhan gitu. Nah, kemudian yang E adalah benang, kain, baju. Itu merupakan tahapan produksi tekstil ya, bukan pertumbuhan alami. Nah, dari sini kita bisa yakinkan jawabannya itu adalah yang B. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Sketsa, lukisan, pameran ya. Nah, jadi sketsa itu apa? Ya, jadi sketsa itu kan adalah rancangan awal. Nah, dari rancangan awal yang berupa sketsa tadi kan jadi apa? Jadi lukisan. Ya, lukisan ini adalah hasil akhir ya, hasil akhir. Kemudian baru ditaruh di pameran ya, sebagai apa? Sebagai tempat publikasi. Nah, gitu. Oke. Nah, kira-kira mana yang serupa? Yang serupa tentunya adalah yang A. Kenapa yang A? Coba kita lihat ya. Naskah ini merupakan rancangan awalnya. Kemudian hasil akhirnya itu adalah film. Tempat publikasinya adalah bioskop. Nah, itu alasannya. Sekarang coba kita lihat yang B. Bahan, roti, toko. Nah, bahan itu adalah apa? Komponen ya, bukan rancangan awal gitu. Nah, sehingga yang B bukan jawabannya. Kemudian yang C,
ide, proposal, rapat ya. Jadi proposal itu adalah dokumen formal teman-teman ya, bukan hasil akhir seperti film gitu ya. Jadi kita lewati juga yang C. Kemudian yang D, kayu, meja, ruangan. Nah, kayu itu adalah bahan baku ya, bukan rancangan. Jadi yang D tentu bukan jawabannya juga. Yang terakhir E, tanah, bangunan, kota ya. Ini tidak ada hubungannya dengan proses kreatif bertahap gitu. Nah, sehingga dari sini kita yakinkan jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Penulis, editor novel ya. Nah, coba kita lihat hubungannya kira-kira apa. Jadi penulis ya itu kan menciptakan karya. Oke, jadi penulis itu menciptakan karya. Kemudian ya, editor tugasnya apa? Yaitu menyempurnakan karya yang sudah dibuat oleh si penulis. Nah, dan novel itu adalah hasil akhirnya. Nah, sehingga analogi yang tepat itu adalah apa? Yaitu yang A. Jadi koki itu kan menciptakan atau membuat masakan ya, makanan gitu. Nah, kemudian akan disempurnakan oleh siapa? Yaitu oleh sos chef. Nah, bentuk atau hasil akhirnya itu apa? Yaitu hidangan makanan itu sendiri gitu. Sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Sekarang kita cek yang B, guru, murid, buku ya. Nah, jadi murid itu bukan peran penyempurnaan karya ya. Jadi murid sekali lagi bukan peran penyempurnaan karya seperti editor ataupun sos chef. Jadi yang B bukan jawabannya ya. C, arsitek, tukang rumah ya. Nah, jadi arsitek itu oke, kita ke tukangnya saja ya supaya adil. Dari tadi kan kita bahas yang di tengahnya ya sebagai pembanding. Nah, jadi kita tahu bahwa tukang itu adalah pelaksana. Oke, adalah pelaksana, bukan penyunting ya. Ya, jadi bukan penyunting ataupun bukan penyempurna seperti editor ataupun sos chef. Jadi yang C tentunya keliru gitu. Yang D, nah yang D itu adalah dokter, perawat, pasien ya. Pasien itu bukan hasil karya tentunya ya. Nah, tentu salah. Kemudian yang E, petani, traktor, sawah. Jadi traktor itu adalah apa? Alat ya, bukan peran penyunting gitu. Tidak seperti editor ataupun sos chef tadi. Nah, jadi yang E keliru. Kita pastikan jawabannya itu adalah yang A. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Benih, tanaman, buah. Nah, gimana kira-kira itu? Coba kita pakai analogi berikutnya. Benih itu kan dia berhubungan dengan awal ya. Kemudian tanaman itu berhubungan dengan prosesnya. Kemudian buah itu berhubungan dengan hasil ya, hasil. Ya, ini hasil atau akhir ya. Nah, kita tulis seperti ini saja. Hasil atau akhir. Nah, coba kita lihat kira-kira mana analogi yang serupa ya. Nah, coba yang A, rencana ya. Oke, rencana tentunya di awal ya. Kemudian proyek itu tentunya adalah prosesnya, betul. Hasil itu adalah akhirnya. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kita simpan dulu yang A. Nah, sekarang kita lihat yang B ya. Bahan bakar, mesin gerak. Nah, jadi bahan bakar, mesin gerak ini ya, khususnya untuk bahan bakar ini adalah input ya. Jadi bahan bakar itu input, bukan apa? Bukan tahapan gitu. Kalau benih ya, rencana itu kan jelas ya, merupakan tahapan ya. Tahapan dari pertama sampai yang terakhir tadi, yaitu buah dan hasil. Kalau bahan bakar itu bukan tahapan ya, tapi adalah apa? Yaitu input gitu. Jadi yang B tentunya bukan jawabannya. Kemudian yang C, air, sungai, laut. Nah, ini aliran geografis teman-teman ya, bukan proses bertahap gitu ya. Jadi dari yang paling komponen utamanya sampai komponen ataupun bentuk yang paling besarnya dari air, sungai, laut gitu. Jadi ini adalah apa tadi? Yaitu aliran geografis ya, bukan tahapan seperti yang ada di soal. Jadi keliru yang C. Kemudian yang D, kertas buku cerita ya, kertas buku cerita. Nah, kertas itu adalah apa? Ya, kertas itu adalah bahan ya, adalah bahan, bukan tahap awal seperti benih ya. Jadi ini bukan tahapan gitu ya. Nah, jadi yang D jelas keliru. Yang E, telur, ayam, daging. Telur, ayam, daging. Telur, ayam, daging. Coba ya, awalnya telur ya,
prosesnya ayam. Gimana tuh prosesnya ayam? Oke, kemudian hasil akhirnya daging. Nah, ini mungkin bisa jadi keliru ya. Kenapa keliru? Saya bilang gini, daging itu kan bukan hasil alami dari ayam ya, atau lebih ke produk sampingan gitu ya. Nah, jadi telur ayam ya harusnya kan anak ayam gitu kan ya, bukan daging. Nah, jadi di sini kita pastikan jawabannya itu adalah yang A gitu. Nah, silakan kalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan saja di kolom komentar ya gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, guru sekolah ilmu. Nah, jadi guru itu kerjanya di mana? Kerjanya di sekolah ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu. Nah, kita lihat opsi yang pertama, yang A. Petani ya, kerjanya di mana? Di sawah. Untuk apa? Untuk menanam padi ya, atau menyebar padi juga bisa. Nah, ini kurang lebih sama konteksnya. Kalau sekolah, guru kerja di sekolah untuk menyebar ilmu. Nah, kalau ini petani bekerja di sawah untuk menyebar padi atau menanam padi. Kalau menanam padi kan harus disebar dulu gitu ya. Nah, kemudian oke, kita simpan dulu jawaban yang A, bisa jadi merupakan jawabannya. Kemudian kita lihat ya yang B, dokter rumah sakit obat. Dokter rumah sakit obat ya. Jadi obat itu adalah apa ya? Adalah alat ya kan, bukan hasil utama seperti ilmu dan padi gitu ya. Ingat, dokter tugasnya bukan apa? Membuat obat atau menyebarkan obat ya gitu. Ini hanyalah alat supaya pasiennya sembuh gitu. Jadi yang B bukan jawabannya. Yang C, nelayan, laut, ikan ya. Laut itu memang lokasi ya, seperti sekolah ataupun sawah tadi ya. Tetapi ikan itu adalah hasil tangkapan, bukan penyebaran seperti ilmu ataupun seperti padi yang ditanam tadi gitu ya. Nah, jadi yang C tentu bukan jawabannya atau keliru. Yang D, pilot pesawat penumpang ya, pilot pesawat penumpang. Ya jelas ya, penumpang itu adalah objek layanan, bukan hasil yang ditanam ataupun disemai ataupun dibuat oleh si pilot gitu ya. Jadi keliru yang D. Kemudian penulis, perpustakaan, buku gitu ya. Jadi perpustakaan adalah tempat penyimpanan ya, bukan tempat aktivitas utama si penulis gitu. Jadi kunci jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita bahas soal analogi kalimat ya. Kita baca dari soalnya terlebih dahulu. Laptop memiliki keyboard dan layar. Hubungan ini sama dengan, nah, jadi keyboard dan layar ini ya, keyboard dan layar itu adalah apa? Komponen utama ya, komponen utama dari ini ya, dari laptop gitu kan. Nah, yang mana keyboard itu ya sebagai inputnya, kemudian layar itu sebagai outputnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, analogi yang tepat ya adalah apa? Kira-kira yang mana? Ya, ternyata adalah yang B ya. Nah, kenapa bisa yang B? Coba perhatikan. Lensa dan tombol shutter itu adalah komponen utama yang ada di kamera ya. Jadi tanpa lensa dan tombol shutter maka kamera itu tidak bisa bekerja gitu. Nah, terlebih ya, lensa itu ya dan tombol shutter itu bekerja sebagai apa? Sebagai input dan outputnya gitu ya. Jadi lensa tugasnya untuk menangkap gambar ya kan, input berartinya kan. Kemudian tombol shutter itu untuk mengambil fotonya gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan output gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang A, coba kita lihat yang A dulu, jarum dan angka ya, jarum dan angka. Nah, kalau jarum dan angka itu kan memang bagian dari jam ya, tapi ya angka itu bersifat statis, dia bukan komponen fungsional seperti layar ya. Kalau layar kan bentuknya ya bisa berubah-ubah nanti yang ditampilkan sama ya. Tombol shutter ataupun lensa nanti gambar yang dihasilkan kan berbeda-beda sesuai dengan objek yang ditangkap nantinya gitu. Kalau angka ya itu tetap sama saja, bentuknya tidak berubah-ubah gitu. Nah, jadi yang A bukan jawabannya.
Kemudian yang C, televisi memiliki remote dan speaker. Nah, jadi remote ini ya adalah alat eksternal ya, bukan bagian integral TV seperti keyboard pada laptop gitu ya. Jadi kalau laptop itu kan pasti ada keyboard sama layarnya. Kalau televisi nggak pakai remote ya tetap bisa ya kan, tetap bisa digunakan gitu. Jadi jelas yang C keliru ya. Nah, kamera ya kalau misalnya nggak ada lensa tombol ya itu nggak bisa kerja. Nah, kalau televisi tanpa remote masih bisa digunakan. Kemudian radio memiliki antena dan tombol volume ya. Nah, jadi antena ini ya berfungsi untuk apa? Untuk sinyal ya, bukan untuk input ataupun untuk output utama. Ya kalau misalnya bahas output harusnya bukan tombol volume di sini ya. Ya, tapi misalnya apa? Speaker misalnya itu masih oke lah gitu ya. Jadi yang D tentunya keliru gitu. Nah, kemudian yang E, kipas angin memiliki baling-baling dan kabel ya. Nah, jadi kabel itu adalah alat ya penyalur daya ya, bukan komponen fungsional utamanya ya. Harusnya kan ada apa, dinamo dengan baling-baling. Nah, itu yang benar gitu. Oke, sehingga jawabannya paling tepat itu adalah yang B. Silakan teman-teman kalau ada pendapat lain tuliskan saja di kolom komentar ya. Nah, kemudian soal berikutnya, pohon memiliki batang dan daun ya. Hubungan ini sama dengan ya. Nah, jadi kita lihat ini ya. Kita hapus dulu batang dan daun. Nah, jadi batang dan daun ya itu adalah bagian struktural. Oke, jadi ini adalah bagian struktural. Jadi bagian struktural utama dari apa? Dari pohon yang membentuk tubuhnya. Jadi pohon itu kan harus ada apa? Ada batang dan daun, gitu kan? Ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan analogi yang sama gitu ya. Jadi analogi yang tepat itu adalah apa? Yaitu rumah memiliki atap dan dinding. Jadi jawabannya itu adalah yang B gitu. Coba bayangkan ya, pohon itu kan struktur utamanya adalah batang dan daun. Bisa dibentuk pohon kalau punya batang dan daun gitu kan. Nah, rumah kalau nggak ada atap yang nggak bisa dibuat, nggak bisa dibilang rumah ya, apalagi tidak punya dinding ya, tidak bisa disebut sebagai apa, rumah yang sempurna gitu. Sehingga yang tepat itu adalah yang B ya, berdasarkan analogi yang ada di soal. Nah, coba kita lihat yang A. Sungai memiliki air dan batu ya. Nah, jadi air dan batu itu bukan komponen struktural ya, melainkan elemen alami yang ada di sungai ya. Jadi kalau misalnya sungai nggak ada batunya ya nggak masalah ya gitu. Nah, kalau sungai nggak ada airnya itu baru masalah ya gitu. Nah, jadi ini kita ulangi lagi bahwa air dan batu itu bukan komponen struktural, melainkan elemen alami yang ada di sungai gitu ya. Nah, kemudian yang C, mobil memiliki roda dan kemudi. Oke, jadi roda dan kemudi itu adalah apa? Yaitu alat penggerak, bukan komponen struktur utamanya ya gitu. Jadi yang C kita lewati, keliru. Yang D, buku memiliki sampul dan halaman ya. Jadi sampul dan halaman itu adalah bagian fisik ya, tetapi tidak membentuk struktur seperti batang dan daun ya. Jadi kalau misalnya buku nggak punya sampul tapi punya halaman, masih bisa dibilang buku nggak? Ya masih bisa ya. Kalau misalnya saya punya siswa tuh ya di kelas, bukunya sampulnya sudah copot, cuma ada kertasnya di dalam, tetap saya bilang buku gitu ya gitu. Jadi yang B, yang D ya itu tentunya keliru juga. Yang E, lampu memiliki bohlam dan kabel. Nah, jadi kabel itu adalah alat penyalur listriknya teman-teman ya, bukan bagian struktural utama di lampunya gitu. Nah, sehingga yang E tentunya juga keliru. Kita pastikan jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Kita lanjut lagi. Gitar memiliki senar dan badan. Hubungan ini sama dengan, nah coba kita lihat dulu. Senar dan badan ya, ini maksudnya badan gitarnya ya. Itu adalah apa? Itu adalah komponen utama ya yang menghasilkan suara pada gitar. Jadi senar dan badan gitar itu adalah komponen utama yang menghasilkan suara ya pada gitar. Nah, analogi yang tepat itu adalah apa? Yaitu coba ini kan digenjreng ya, di apa sih? Dipetik ya. Nah, berartinya yang serupa itu
adalah yang B ya. Kenapa? Yaitu biola memiliki senar, oke, sama-sama senar ya, dan busur ya. Nah, busur itu ya coba kita lihat dulu yang B ya. Biola memiliki senar dan busur. Nah, jadi biola itu kan memiliki senar. Nah, senar itu adalah apa? Sumber suaranya, gitu kan? Nah, kemudian busur itu adalah alat untuk memainkan senar yang sama-sama berperan dalam memproduksi suara, gitu ya. Jadi yang B jawabannya, kita simpan dulu, tapi kita cek dulu yang A, C, D, dan E-nya. Coba piano. Piano memiliki tuts dan pedal. Nah, gimana itu? Nah, jadi tuts dan pedal adalah bagian apa? Pengontrolnya ya, bukan komponen utama penghasil suara seperti senar ya. Jadi kalau teman-teman belajar piano ya, tuts itu di dalamnya itu ada lagi ya bagiannya itu. Nah, yang itulah yang sebenarnya menghasilkan suaranya gitu. Nah, jadi yang A bukan jawabannya. Yang C, drum memiliki membran dan tongkat. Membran dan tongkat. Oke. Jadi tongkat itu adalah apa? Alat eksternalnya teman-teman ya, bukan bagian integral dari drum gitu ya, dari drum maksudnya drum. Nah, jadi membran itu memang bagian internal dari drum, tapi tongkat itu bukan bagian internal dari drum gitu. Nah, walaupun sebenarnya tongkat ini juga menghasilkan suara ya ketika dipukul gitu. Tapi yang lebih mendekati itu adalah yang B ya, karena suara yang dimaksud karena ada kemiripan ya antara gitar sama biola ya, sama-sama pakai senar. Sedangkan yang C ini dia drum itu dipukul ya. Nah, tidak serupa dengan biola ataupun gitar yang sama-sama menggunakan senar gitu. Jadi kita lebih kita lebih pilih yang B gitulah. Nah, kemudian yang D ya, seruling memiliki lubang dan tiupan. Oke. Lubang dan tiupan adalah metode memainkan alat ya, bukan komponen fisik utamanya. Jadi kita lewati yang D. Kemudian yang E, mikrofon memiliki kabel dan stand ya. Jadi stand itu tentunya adalah alat apa? Ya, alat pendukung ya, bukan bagian utama penghasil suara. Jadi dari sini kita bisa pastikan jawabannya itu adalah yang B ya. Nanti kalau teman-teman belajar sendiri, kemungkinan besar ya akan bingung nih antara B dan C biasanya gitu ya, ataupun yang A mungkin. Nah, tapi kita pilih ya yang paling mendekati. Walaupun sebenarnya busur itu kan adalah bagian eksternal juga dari biola, tapi tanpa busur kita kan sulit memainkan biola, nggak bisa pakai tangan. Tapi kalau drum ya, tongkat. Nah, tongkatnya itu kan ya memang harus digunakan, cuma tadi apa, bahan dasarnya itu tadi adalah talinya tadi ya, senarnya tadi, itu yang membuat antara gitar dan biola itu sama. Jadi kita harus lebih detail di hal tersebut gitu. Oke, lanjut lagi aja ya ke soal berikutnya supaya nggak kepanjangan. Nah, nomor 4, mata memiliki pupil dan retina. Hubungan ini sama dengan jadi pupil dan retina itu adalah bagian mata ya yang berfungsi menangkap dan memproses cahaya. Jadi pupil dan retina ini tugasnya untuk menangkap dan memproses cahaya. Nah, jadi analogi yang tepat itu adalah apa? Yaitu coba kita lihat dulu ya. Kamera ya, nih kamera dengan diafragma yang memiliki diafragma dan sensor. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi tadi saya bilang kan bahwa coba pupil ya, bagaimana bisa menangkap dan proses cahaya. Pupil dan retina ya, itu kan tugasnya tadi adalah apa? Menangkap ya, menangkap dan memproses cahaya. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama seperti diafragma dan sensor ya. Yang mana diafragma itu tugasnya adalah mengatur cahaya, kemudian sensor itu adalah menangkap gambarnya gitu. Jadi kan kita bisa menangkap gambar kalau misalnya ada cahaya. Nah, kurang lebih sama nih seperti ini gitu. Nah, yang mana ini memiliki fungsi serupa dengan apa yang ada di kalimat pada soal gitu. Coba kita lihat dulu yang A-nya ya. Ini kita simpan sebagai opsi jawabannya. Yang A, telinga. Gendang telinga memiliki memang menangkap suara. Coba kita lihat dulu ya. Telinga memiliki daun telinga dan gendang telinga. Oke, jadi gini. Gendang telinga itu ya memang menangkap suara. Oke. Tetapi daun telinga tidak analog dengan pupil ya. Maksudnya apa?
B ya, opsi B ini bersesuaian dengan soal. Kenapa? Karena sama-sama dengan berkaitan dengan menangkap cahaya ya gitu. Kalau telinga ya, daun telinga ataupun gedang telinga itu menangkap suara gitu. Nah, maka kita lebih pilih yang B. Kemudian hidung memiliki lubang dan bulu hidung. Ya, ini sebenarnya tentunya bukan jawaban ya, karena kata kuncinya tadi kan menangkap dan memproses cahaya. Yang C pasti bukan, yang D juga bukan ya karena lidah, yang E juga bukan karena dia kulit. Nah, dari situ saja kita tahu ya kunci jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, kemudian soal yang terakhir. Oke, nah untuk yang soal terakhir ya, ini tidak akan saya jelaskan teman-temannya. Silakan teman-teman boleh kerjakan sendiri ya sebagai latihan soal. Nah, kalau misalnya sudah menemukan jawabannya, tuliskan saja di kolom komentar ya. Saya mohon maaf kalau misalnya selama video ini ada pembahasan yang kurang jelas ya. Nanti akan saya perbaiki lagi di kemudian hari di video-video selanjutnya ya. Mohon saran dan masukannya teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.